Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliandini dari kelas 6C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis produk dalam bisnis Islam secara komprehensif. Langsung saja, bisnis Islam adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip utamanya yaitu yang pertama ada kehalalan, yang kedua keadilan, yang ketiga transparansi, dan yang keempat larangan riba atau bunga. Jenis-jenis produk dalam bisnis Islam, yang pertama ada produk keuangan syariah, contohnya seperti bank syariah, asuransi syariah. Yang kedua produk makanan dan minuman halal. Yang ketiga produk investasi syariah, contohnya saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Dan yang keempat produk jasa syariah, contohnya jasa keuangan syariah dan jasa perjalanan haji dan umroh. Lalu bagaimana sebuah produk bisa disebut bisnis Islam dan apa saja akadnya? Sebuah produk bisa disebut bisnis Islam jika memenuhi prinsip dasar syariah. Prinsipnya yaitu yang pertama adalah keadilan, yang kedua kehalalan, yang ketiga transparansi, dan yang keempat tidak adanya bunga atau riba. Untuk akadnya, yang pertama ada akad jual beli, murabahah, dan salam. Akad murabahah adalah jual beli dengan margin keuntungan, sedangkan akad salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang di akhir. Yang kedua ada akad sewa atau ijaroh, sewa menyewa barang maupun jasa. Dan yang ketiga ada akad bagi hasil, mudorobah dan musyarakah. Mudorobah adalah kerjasama antara dua belah pihak di mana satu pihak memberikan modal dan satu pihak lainnya mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selagi tidak ada kelalaian dari pengelola usaha. Dan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak yang sama-sama memberikan modal dan menjalankan usahanya bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Selanjutnya ada contoh kasus produk dalam bisnis Islam. Yang pertama ada produk makanan halal, di mana restoran hanya menjual makanan yang bersertifikat halal dari MUI, tanpa ada menu yang mengandung alkohol atau bahan haram lainnya. Semua proses produksinya juga bersih dan aman. Yang kedua ada produk fashion muslimah. Brand menjual pakaian syar'i seperti hijab, gamis, dan koko dengan pemasaran yang sopan atau tidak menampilkan aurat berlebihan dalam iklannya. Yang ketiga ada produk jasa keuangan syariah. Bank syariah menyediakan produk tabungan wadiah atau titipan dan pembiayaan murabahah atau jual beli barang tanpa riba. Dan yang keempat ada travel, umroh, dan haji. Travel menyediakan paket umroh dengan akad wakalah dan menjelaskan semua biaya di awal tanpa adanya yang disembunyikan. Bagaimana inovasi produk digital seperti halal lifestyle dalam ekonomi Islam dan berikan contohnya. Inovasi produk digital seperti aplikasi halal lifestyle sangat penting dalam ekonomi Islam modern, karena yang pertama dapat membantu umat Islam lebih mudah menjalani kehidupan sesuai syariat. Yang kedua mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis teknologi. Yang ketiga membuka peluang bisnis baru yang beretika dan berkelanjutan. Contohnya yang pertama ada aplikasi pencari produk halal. Yang kedua, platform e-commerce halal. Yang ketiga, aplikasi keuangan syariah. Keempat, aplikasi travel halal. Dan yang kelima, ada lifestyle apps atau panduan sehari-hari muslim. Selanjutnya, ada juga keuntungan dan tantangan dalam bisnis Islam. Keuntungannya yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, keberlanjutan bisnis. Dan yang ketiga, mencegah eksploitasi. Selain itu, tantangan dari bisnis Islam sendiri yang pertama ada keterbatasan pemahaman, yang kedua regulasi yang belum optimal, dan yang ketiga persaingan dengan bisnis konvensional.
Jadi, kesimpulannya, bisnis Islam memiliki banyak produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, mulai dari keuangan, investasi, hingga produk sehari-hari. Penerapan bisnis Islam yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, tetapi prospek bisnis berbasis syariah ini sangat besar. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.